Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak, hari ini saya meminta waktu Bapak sebentar untuk berbincang-bincang mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah. Boleh. Ini merupakan tugas guru penggerak Pak CGP Angkatan 8, tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, berhubungan Bapak sudah menjadi kepala sekolah sudah 7 tahun ya Pak ya? Iya, kalau di total dari awal sampai sekarang 7 tahun. 7 tahun ya Pak ya? Kalau di sini 3 tahun, 3 tahunan lah. Oke, itu totalnya 7 tahun ya Pak ya? Iya. Yang mau saya tanyakan Pak, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kita tahu sendiri, identifikasi itu kan artinya kita mencari tahu kan. Iya Pak. Mencari tahu permasalahan yang ada di sekolah ini tentang moral ya. Tentunya kita berpatokan kepada peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini. Terus kita tawarkan ke warga sekolah. Ini terkhusus anak atau dengan guru juga? Boleh peraturan sekolah, boleh ke guru, rekan guru, boleh ke siswa. Iya. Kita tawarkan dulu dan kita kasih tahu dulu peraturan sekolah ini ke guru bisa, ke anak bisa, tentunya ini beda. Iya Pak. Setelah kita tawarkan peraturan ini, antara peraturan dengan sikap anak, dengan perilaku anak, itu ada yang terlepas atau ada yang beda nggak dari peraturan itu sendiri. Kalau memang terlepas atau keluar dari norma-norma atau peraturan yang ada, jadi anak ini atau salah seorang guru atau anak ini menyalahi daripada peraturan yang ada di sekolah ini. Itu salah satu cara untuk mengidentifikasi tentang norma yang ada di sekolah ini. Begitu lah kira-kira. Oh iya, baik. Selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan Pak di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Sebenarnya selaku pimpinan sekolah ini ada banyak untuk mengambil keputusan. Ya, ada kalanya keputusan itu kalau memang harus dilaksanakan cepat, ya saya putuskan sendiri. Ya, saya putuskan sendiri. Tetapi kalau memang peraturan keputusan itu harus diambil butuh waktu misalnya, ya saya kumpulkan terutama dan pertama itu wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan ataupun memanggil semua rekan-rekan kerja untuk berdiskusi hal mana yang harus kita ambil. Kalau memang sama-sama penting, ya kita harus memang memutuskan. Salah satunya harus kita ambil keputusan. Jadi saya biasanya ada dua cara Bu ya. Saya sendiri dan keputusan bersama itu aja. Berarti Bapak kalau sebagai kepala sekolah, cara pengambilan keputusan kalau misalnya membutuhkan waktu yang cepat, berarti Bapak Sendiri. keputusan sendiri. Iya. Apabila ada jeda waktu, biasanya Bapak berkoordinasi dulu dengan Iya. sejawat, dengan wakil kurikulum, Iya. maupun dengan warga sekolah lainnya Iya, Pak ya. ya begitu. Oke. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan Pak? Biasanya langkah-langkahnya seperti apa dulu Bapak mengambil keputusan itu? Kita kembali ke awal, tentunya di sekolah ini kalau memang keputusan itu yang harus diambil ada hubungannya dengan peraturan sekolah, kita lihat dulu peraturan sekolah yang mana yang sesuai dengan pengambilan keputusan tersebut, ya.
Itu langkah pertama. Dan langkah kedua, seandainya tidak ada di dalam peraturan itu kita kembali lagi ke rapat dengan rekan sejawat untuk mengambil keputusan tersebut. Dan selanjutnya tentu dengan mengambil pengalaman-pengalaman dari sekolah-sekolah yang ada di daerah lain. Begitulah. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan pertamanya itu apabila kita kembali ke peraturan sekolah berarti mengikuti aturan yang sudah ada di sekolah ya Pak ya. Yang kalau berhubungan dengan lingkungan kerja berarti melalui rapat ataupun berdiskusi dulu dengan rekan sejawat atau wakil dan mengambil keputusan dari cara-cara sekolah yang lain. Iya, belajar ke sekolah yang lebih bagus lah. Ya Pak ya. Iya. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang rasanya Bapak anggap efektif itu dalam mengambil keputusan tersebut? Boleh tanya sedikit Bu ya? Ini agak bingung sedikit nih. Iya. Apa nih masalah? Misalnya kira-kira rapat, mungkin itu yang paling efektif dalam pengambilan keputusan. Dari rapat gitu, atau musyawarah mufakat gitu. Menurut Bapak, apakah rapat atau musyawarah mufakat itu merupakan suatu yang efektif dalam mengambil keputusan yang dengan sejawat dulu? Yang jelas, karena kita ini kan sebuah organisasi atau lembaga pendidikan yang saya tidak sendiri dalam memimpin, dan tentunya negara kita juga kan demokrasi kan, sekolah juga harus memakai sistem itu. Yang jelas mufakat untuk mengambil keputusan itu sangat penting bagi seorang pimpinan di sekolah ini, karena kalau memang sudah kita putuskan karena itu keputusan bersama, ya kita tanggung bersama kan nanti. Ya begitu, saya lebih cenderung ke situ lah. Berarti yang Bapak anggap efektif itu dalam mengambil keputusan itu mementingkan mufakat dalam musyawarah ya Pak? Iya, pastinya begitu. Iya, itu ya rasanya Bapak lebih efektif ya Pak ya? Iya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Jadi ketika Bapak mengambil keputusan tuh pernah nggak Bapak tuh mengalami tantangan atau hambatan? Ya jelas ada Bu, yang namanya musyawarah mufakat ini kan orang banyak, pikiran tentu banyak. Untuk menyatukan pemikiran atau sebuah keputusan itu tidak mudah. Karena rekan-rekan kerja juga biasanya beda pendapat. Nah, untuk menyatukan itulah yang menjadi dilema selama ini. Ya, perbedaan pendapat antara rekan kerja itulah yang jelas dilemanya. Oke, berarti yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan ini beda pendapat dari rekan sejawat yang menjadi dilema dalam mengambil sebuah keputusan ya Pak ya? Betul sekali. Oke, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki suatu tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah Pak yang berkaitan dengan dilema etika? Atau Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu langsung diselesaikan dalam hari itu juga? Dan bagaimana prosedurnya Pak? Bagi saya itu kita tidak tahu kapan ada masalah ya, kita tidak tahu masalahnya kapan. Yang jelas ketika ada masalah, waktu itulah saya langsung untuk menyelesaikannya, tidak menunggu waktu, tidak mengulur-ulur waktu, supaya cepat selesai dan kita aman. Begitu. Atau ada Bapak menemukan masalah yang menunggu jadwalnya Pak? Misalnya harus menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikannya Pak. Bapak pernah mengalami ketika seperti itu? Terkadang iya Bu, terkadang ya. Terkadang memang menunggu waktu yang tepat ya. Tidak selamanya yang pertama saya utarakan. Terbagi dua lah, yang jelas kalau permasalahan perlu diselesaikan cepat ya cepat, kalau memang harus menunggu waktu yang pas ya yang pas. Ada dua sistem lah yang jelas.
Sausti, selama Bapak menjadi kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah ini ada dua. Pertama, apabila kalau Bapak misalnya memerlukan langsung cepat selesai, berarti Bapak langsung hari itu juga diselesaikan ya Pak Iya, ya. betul. Kalau misalnya membutuhkan waktu, jadi menunggu waktu yang pas dalam menyelesaikan masalah atau kasus dilema etikanya Pak ya. Iya. Oke, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Siapa, ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak selama ini dalam mengambil keputusan? Yang jelas ada Bu, yang jelas ada. Ada ya Pak ya? Ya, sebagai kepala sekolah ini kan bukan manusia super kan. Iya Pak. Di situ ada rekan kerja yang lain yang bisa jadi pengalamannya lebih daripada kepala sekolah. Yang jelas tentunya kalau ada permasalahan saya menuju ke wakil kepala sekolah dulu. Yaitu kalau udah bisa dituntaskan oleh pemikiran wakil kepala sekolah dan saya setuju, ya mereka itulah yang membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apakah Bapak pernah bekerja sama dengan komite Pak? Ya jelas pernah Bu, ya pernah. Perlu contoh tidak? Boleh. Ya yang jelas dalam permasalahan baju misalnya, ya seragam siswa itu kan biasanya komite yang bekerja untuk itu. Contoh lain misalnya dalam perpisahan anak itu biasanya yang bergerak komite. Itu salah satu contoh Bu ya. Dan yang lainnya banyak juga sih yang mungkin nggak bisa disebutkan dalam waktu yang singkat ini kan. Iya Pak. Berarti seseorang yang selalu membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan ini biasanya Bapak berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan sejawat ataupun wakil kepala sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah ini. Iya. Dan Bapak juga bekerja sama dengan komite sekolah baik dalam permasalahan seragam siswa, perpisahan dan hal lainnya ya Pak ya. Iya. Oke, terakhir ya Pak ya. Bisa. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran seperti apa yang dapat Bapak petik pengalamannya dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran demokratis dalam mengambil keputusan itu sangat penting karena keputusan yang kita ambil, apapun keputusannya dan bentuknya, adalah keputusan bersama untuk kebersamaan kita semua. Berarti pembelajaran yang dapat Bapak ambil dalam mengambil keputusan sama ini adalah pembelajaran demokratis yang sangat penting karena keputusan yang kita ambil ini merupakan keputusan bersama yang kita laksanakan bersama dan nanti juga menjadi tanggung jawab kita bersama ya Pak ya? Iya. Oke, baik Pak, sekian wawancara kita pada hari ini. Iya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak menjadi Sama-sama. narasumber wawancara saya Pak. Semoga Bapak semakin konsisten dalam menjalankan keputusan menjadi kepala sekolah ini Pak. Amin. Semoga sukses ya Pak ya. Iya. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu juga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sausti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah. Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai Bu mengenai tugas saya sebagai CGP Angkatan 8 Kabupaten Kepulauan Meranti. Di sini saya ada tugas Bu dari guru penggerak, yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya Bu, baik, kita mulai saja ya Bu ya wawancara kita pada pagi ini. Ibu sebagai kepala sekolah SMP Negeri 3 Ransang Pesisir ini, apakah Ibu selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral?
Di sini misalnya pernah untuk mengambil keputusan di SMP Negeri 3 Nasam Pesisir itu contohnya seperti pengambilan keputusan untuk siswa penerima bantuan seragam dari Dinas Pendidikan, mengingat kuota yang diberikan oleh dinas itu hanya sebanyak 52 orang, sementara kami ada 115 siswa. Di sini tentu sebelum memutuskan itu kami di internal sekolah berdiskusi dulu sebelum nanti berdiskusi dengan komite sekolah untuk keputusan finalnya. Nah, seketika berdiskusi dengan guru-guru di sekolah, tentu ada hal-hal yang menjadi pertimbangan kami untuk memutuskan siapa nanti siswa yang berhak dapat mengingat kuota yang terbatas. Nah, pertimbangan pertama kami itu pertama untuk kelas 9, mengingat anak kelas 9 itu sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikan di SMP, maka kesepakatan kami itu anak kelas 9 tidak diberikan. Selanjutnya untuk kelas 7 dan 8 itu semuanya ada 85 siswa. Mengingat kuotanya hanya 52, disitulah kami berdiskusi lagi memutuskan siswa mana yang lebih berhak untuk mendapat bantuan tersebut. Pertama, pertimbangan kami itu tentu dari berdasarkan surat keterangan surat dari dinas, itu tentu orang tuanya yang terkena PKH atau yang terdata di dinas sosial. Nah, yang pertama, prioritas pertama itu juga sebelum menjadi pertimbangan itu untuk anak-anak yang asli itu semuanya mendapatkan. Selanjutnya untuk latar belakang kemampuan ekonomi orang tua, habis itu yang untuk anak yatim yang orang tuanya sudah tiada itu juga berhak dapat. Yang berdasarkan untuk kemampuan ekonomi orang tua itu kami minta pendapat dengan guru yang memang berdomisili memang sudah lama bertugas di sini, yang memang mengetahui keadaan ekonomi orang tua bagi siswa kami. Jadi semalam sudah kami putuskan untuk nama-nama yang berhak, nanti selanjutnya baru nanti kami rapatkan lagi dengan komite sekolah. Oke, berarti ada bantuan seragam karena kuota yang terbatas, jadi ibu sebagai kepala sekolah memprioritaskan siapa-siapa saja yang mendapatkan dulu ibu ya. Oke Bu, selama ini bagaimana ibu menjalankan dalam mengambilkan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, di sini tentu saya pasti melakukan diskusi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah ataupun dengan komite sekolah untuk mengambil keputusannya. Jadi diskusi kami di sini nanti kami bersama-sama menyampaikan pendapat, nanti barulah diambil keputusan akhir mana yang menjadi prioritas atau yang lebih diutamakan dari dua hal yang memang menjadi pilihan. Jadi tentu keputusannya berdasarkan memang diskusi dengan rekan-rekan guru di sekolah ataupun maupun pihak komite sekolah. Oke, berarti ibu dalam mengambil keputusan di sekolah ini melakukan diskusi dengan rekan-rekan sekolah, rekan-rekan sejawat, dan koordinasi dengan komite sekolah ya Bu ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah atau cara prosedur? Nah, yang pertama tentu itu tadi saya memberikan instruksi kepada rekan-rekan guru yang lain untuk mengadakan rapat pertemuan. Nah, kalau memang diperlukan untuk mengundang komite, kami juga mengundang komite. Disitulah nanti baru kami melaksanakan musyawarah mufakat untuk mencapai keputusan yang terbaik. Oke, berarti langkahnya memberi instruksi kepada rekan dulu untuk rapat, lalu kita berkoordinasi dengan pihak komite dalam mengambil sebuah keputusan ya Bu ya. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam mengambilkan keputusan dalam kasus etika ini? Tentu yang paling efektif tentu rapat bersama di sekolah lah yang paling efektif. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus etika? Apakah
atau mendapat catatan dalam mengambil keputusan? Kalau untuk ini belum sampai saat ini ya, belum ada tantangan dalam yang maksudnya dalam rapat itu ada dua kepentingan yang saling saling masih bertahan gitu ya, tapi mudah-mudahan kedepannya jangan sampai lah, mudah-mudahan setiap keputusan yang diambil itu masing-masing pihak memahami dampaknya dari apa yang nanti menjadi keputusan finalnya. Oke. Setelah baik, apakah Ibu memiliki jadwal khusus atau tata kelola dalam menyelesaikan kasus, Bu? Apabila ada kasus terjadi, apakah Ibu ada jadwalnya ataupun Ibu langsung menyelesaikan masalahnya? Fuck the ball.